Talang Duku. Jam setengah 2 subuh. Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rejo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Terdengar beberapa kali ledakan dari dalam bangunan yang terbakar. Habis tuh. Selain menghanguskan sebagian besar area gudang, 3 unit mobil operasional perusahaan yang terparkir di lokasi juga ludes terbakar. Warga di sekitar kejadian yang menyaksikan peristiwa kebakaran diminta petugas untuk tidak berada di area kebakaran karena dikhawatirkan terjadi ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu gedung tempat pengemasan minyak goreng. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan. Untuk korban jiwa nihil, untuk korban material belum bisa kita simpulkan. Demikian. Ini untuk yang bagian kebetulan adalah gudang penyimpanan. Beruntung dalam kejadian ini tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Aisnun Hafiz, iNews melaporkan. Satu unit mobil damkar rusak parah usai tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi seorang anggota damkar yang berada di dalam mobil tersebut. Korban mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Kejadian berawal saat petugas damkar sedang melakukan penyemprotan untuk menghilangkan debu selama proyek renovasi gedung tersebut. Tiba-tiba beton sepanjang 20 meter tersebut roboh. Warga sempat mendengar suara dentuman saat kejadian. Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolak ya, cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempat lihat. Mobil lihat sih ya ada orang yang dibawa ambulan itu. Belum ada keterangan resmi dari petugas damkar ataupun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran dekat masjid, dia pokoknya gitu. Sebel banget. Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Air yang di masjid. Petugas damkar yang diberi lokasi berupaya melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah dan merambat dengan cepat ke 3 rumah lain. Kebakaran rumah tinggal apa rumah kontrakan nih Pak? Rumah tinggal karena ada di situ ibu ya di lantai 2. Mereka alhamdulillah selamat, langsung dievakuasi dan sebelahnya juga ada ibu, semua dengan warga dievakuasi. Itu api dari atas atau dari bawah Pak? Dari lantai 2. Lantai 2 ya? Koslet. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 17 menit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temannya? Tadi ada temennya situ. Mana ya? Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah aksi penyergapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara selama operasi Antik 2026. Dalam aksinya, petugas berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Bahkan saat penangkapan, sejumlah tersangka juga sempat melakukan perlawanan. Dari 35 tersangka, sebanyak 31 merupakan pengedar narkoba dan sisanya merupakan pemakai. Dan dari keseluruhan tersangka, 31 tersangka adalah pengedar dan 4 orang tersangka adalah pengguna. Jadi dalam penerapannya kita akan sesuaikan. Polres Langkat juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 782 gram dan narkotika ganja seberat 2.100 gram. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, pengendara wanita tertemper komuter lain jurusan Muara Angke Bekasi di perlintasan Jembatan Besi Jakarta Barat. Korban berkendara sepeda motor nekat menerobos palang pintu saat komuter lain akan melintas. Seorang wanita pengendara sepeda motor tertemper komuter lain jurusan Muara Angke Bekasi di perlintasan kereta Jembatan Besi Jakarta Barat. Akibat kejadian, korban mengalami luka di bagian kepala, sementara motor korban rusak parah. Kejadian berawal saat korban menerobos pintu perlintasan kereta api yang sudah ditutup. Warga dan penjaga perlintasan sempat meneriaki korban, namun korban tetap melintas dan tertemper komuter lain. Ceritanya kan kereta mau lewat tuh, terus ibu tuh terobos, korban serempet, terus sebelah sini nih berdarah, tuh kan luka-luka, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Korban dievakuasi oleh petugas ke Puskesmas Kecamatan Tambora untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, taksi online terperosok ke saluran air sedalam 2 meter di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Evakuasi sopir berlangsung dramatis. Mobil taksi online terperosok ke dalam saluran air sedalam 2 meter di Jalan Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Diduga sopir hendak masuk ke lahan kosong pinggir jalan untuk beristirahat. Tidak mengetahui medan jalan hingga terperosok. Mobil derek dishub dikerahkan untuk evakuasi satu penumpang dan sopir selamat. Pemirsa, seorang bidan ditemukan tak bernyawa di selokan di Situbondo, Jawa Timur, diduga akibat pembunuhan. Dari banyaknya luka, korban diduga tewas akibat dianiaya. Polisi melakukan penyelidikan di selokan tepi Jalan Pantura Banyu Glugur, Situbondo setelah mendapat laporan warga penemuan mayat. Jasad ditemukan ditutupi kayu dan daun kering. Korban diketahui berusia 34 tahun, seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki diduga menjadi korban penganiayaan hingga tewas.
Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau pembunuhan. Ini status korban sendiri apa dan bidan katanya itu? Menurut informasi yang kami dapat, korban merupakan bekerja sebagai bidan di rumah sakit. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan di mana keberadaan korban. Polisi mengamankan barang bukti, sandal, dan beberapa benda tumpul. Kasus ini ditangani Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Geger, wanita muda ditemukan tewas jatuh dari lantai 27 apartemen di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban ternyata bukan penghuni apartemen. Warga digembarkan dengan tewasnya seorang wanita jatuh dari lantai 27 tower apartemen di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban didapat tergeletak di lantai dekat basement. Korban diketahui Almanda, warga Jalan Siaga 1, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil olah TKP polisi, wanita ini diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 27. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Melakukan bunuh diri. Untuk sementaranya, untuk inisialnya itu AL, kemudian untuk usianya 26 tahun. Oke, itu dia lompat dari lantai berapa? Informasi yang dapatkan daripada lantai 27, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jenazah dibawa ke RSCM Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SD di Sragen, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah. Warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun. Korban yang masih duduk di bangku kelas 5 SD ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya saat masih mengenakan seragam sekolah. Korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya sepulang bekerja dari pabrik rokok. Sang ibu histeris saat melihat kondisi anaknya sudah tak bernyawa di dalam rumah. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan adanya dugaan tindak kekerasan pada tubuh korban. Itu masih anak kecil, masih pakai seragam SD pramuka. Kelas berapa itu? Kelas 5, umurnya sekitar 11 tahun. Kemungkinan ada barang yang hilang atau sepeda motor. Seorang anak perempuan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah milik orang tua korban, yang mana ada temuan tanda-tanda kekerasan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk olah TKP ini masih berjalan dan hasil olah TKP nanti kita evaluasi tentunya dengan langkah-langkah kepolisian secara saintifik. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti dan pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Biroso, iNews melaporkan. 3 hari hilang di Sungai Ciujung, Lebak, Banten. Remaja 14 tahun akhirnya ditemukan tewas. Derasnya aliran sungai membuat tim SAR kesulitan mencari korban. Tim SAR gabungan berupaya mencari korban yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten. Selama 3 hari atau sejak korban dilaporkan tenggelam, tim SAR terus menyusuri sungai. Hujan deras dan debit air yang tiba-tiba meningkat membuat tim SAR cukup kesulitan mencari korban. Selain dilakukan dengan menyisir darat, pencarian juga dilakukan dengan menggunakan drone. Setelah 3 hari pencarian, jasad korban bernama Muhammad Soleh 14 tahun akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di aliran sungai sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Di lokasi temuan korban, tim SAR langsung melakukan proses identifikasi awal. Korban langsung dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi
dan diserah terimakan di pihak keluarga ke rumah duka. Sebelumnya dilaporkan remaja 14 tahun bernama Muhammad Soleh tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten. Belum diketahui penyebab korban tenggelam hingga terseret arus sungai. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Viral di media sosial, siswi SMP dijambret pengendara sepeda motor hingga terseret sejauh 500 meter. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelaku berboncengan sepeda motor menjambret telepon genggam milik seorang siswi SMP di Jalan Depasawi Luar, Tamalate, Kota Makassar. Berusaha mempertahankan telepon genggamnya, korban terjatuh dan terseret hingga 500 meter. Setelah berhasil mendapat ponsel korban, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang terluka. Peristiwa ini terjadi akhir April lalu dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi bergerak mencari pelaku. Sebulan kemudian, tim Resmo Polsek Tamalate akhirnya menangkap satu pelaku. Ia berperan sebagai eksekutor perampas telepon genggam korban. Dari nyanyian si eksekutor, polisi berhasil mengamankan satu pelaku lagi yang berperan sebagai joki. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjambretan dan mencari korban secara acak, sementara barang bukti sudah mereka jual. Kedua pelaku kini telah diamankan di Polsek Tamalate, Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pernikahan unik di tanggal unik dilakukan pasangan pengantin di Tegal, Jawa Tengah. Tamu undangan mendapat hadiah sengatan lebah hingga hadiah sayuran. Pernikahan menjadi momen yang tak terlupakan. Tak heran banyak pasangan mencari konsep menarik untuk menjadi raja dan ratu sehari. Herdiansa warga Jakarta dan Widi Asmara asal Kota Tegal menggelar pernikahan tak biasa di tengah sawah di kaki Gunung Slamet di Desa Tuel Bojong, Tegal. Pernikahan unik di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini mempelai pengantin menyediakan souvenir cindera mata yang tak biasa. Souvenir berupa sayuran segar, buah-buahan, umbi-umbian, bibit tanaman, bahkan madu langsung dari sarang lebah dan terapi sengatan lebah agar awet muda. Para tamu undangan pun mengaku terkesan dengan resepsi pernikahan ini karena belum pernah menemui acara di tempat lain, terutama saat diberi sengatan lebah. Iya, agak sakit ya Pak ya, awal-awal. Tapi teman saya nggak ngerasa sakit, jadi tergantung orangnya. Jadi kita sengaja ambil susah. Mudah-mudahan. Karena banyak yang udah ke booking semua. Jadi lebih ke tanggal unik, apalagi sekarang kan tahun 2026, terus yang lumayan memorable bagi semuanya. Pernikahan di hari unik berkomitmen menjalani kehidupan bersahaja, jujur, selaras dengan alam. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmikan kegiatan Car Free Day di koridor Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan CFD sekaligus jadi momentum Pramono untuk mengajak warga untuk melakukan gerakan pilah sampah. Kegiatan Car Free Day di koridor Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kegiatan ini disambut baik warga Jakarta dan menurut Pramono, 95% warga Jakarta berharap CFD di Rasuna Said dapat terus berlanjut. Dalam kegiatan ini Pramono juga menyuarakan gerakan pilah sampah. Yang sekarang sudah sangat padat. Hampir 40-50 ribu setiap minggunya. Di tempat ini saya meyakini karena aksesnya lebih gampang, Transjakarta bisa di sini, kemudian juga LRT, apakah itu dari Bekasi maupun dari Cibubur, bisa sampai dengan tempat ini, sehingga akses dari luar Jakarta sangat gampang, sehingga saya yakin ini akan menjadi tempat pilihan masyarakat untuk bisa memanfaatkan selain berolahraga, bersilaturahmi, dan juga yang dari luar, saya yakin banget lah bahwa tempat ini pasti akan menjadi tempat pilihan bagi masyarakat. Kalian hari ini juga kita gunakan momentum untuk Car Free Day di
Rasuna Said ini untuk pilah sampah. Salah satu ambasador duta pilah sampah adalah Cinta Laura yang memang mempunyai komitmen untuk pilah sampah dari awal, bukan karena Ingub 5 tahun 2026, tetapi memang cara behavior keluarga itu sudah seperti itu. Nah, yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingub nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Generasi muda bahwa ayo kita miliki tanggung jawab, ayo kita rubah habit-habit buruk kita, dan ayo kita pelan-pelan secara konsisten melakukan hal baik agar kita bisa melihat perubahan yang nyata di kota Jakarta ini.